Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz Maulana kalau udah segmen 2 biasanya semua rata-rata Indonesia banyak yang nonton nih Ustadz. Semua sudah nonton, kalau tadi kan keterbatasan karena tayangan lokal. Ya. Tapi kali ini sudah seluruh Indonesia sudah nonton. Iya, Masya Allah. Indonesia Timur dan Tengah. Dan semuanya siap untuk belajar pagi hari ini. Tapi mereka nanya, Ya. temanya apa? Temanya adalah aku bukan sobat Miss Queen. Kita belajar pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita bukan menjadi sobat Miss Queen, tapi hidup kita berlimpah rezekinya. Nah, ada artikel yang akan aku bacain, ini mengenai perempuan Cina yang meninggal dalam keadaan miskin demi adiknya. Baik, aku langsung bacain. Perempuan Cina yang hanya makan nasi dan cabai setiap hari demi bantu adiknya tutup usia. Seorang perempuan yang bertahan hidup dengan 2 yuan sekitar 4.000 setiap hari selama bertahun-tahun demi menyokong adik laki-lakinya telah meninggal dunia sebagaimana dilaporkan media Cina. Nasib Wu Huayan mengejutkan halayak Cina ketika foto-fotonya tersebar di media tahun lalu. Berat badannya saat itu hanya mencapai sedikit di atas 20 kilogram. Wu dibawa ke rumah sakit lantaran ada keluhan pada pernapasannya pada Oktober 2019. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mungkin tadi yang seperti sempat aku singgung sedikit sama Ustadz Cecep mengenai roda kehidupan yang berputar kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kasus tersebut menjadi bukti kalau kok tidak berada di posisi di atas tapi tetap di bawah terus sampai akhirnya meninggal. Nah sebenarnya aku pengen nanya, dalam pandangan Islam terhadap seseorang yang tetap menjadi miskin seumur hidup ini murni kesalahan diri kita atau takdir yang menentukan seperti itu Ustadz Cecep? Mohon penjelasannya. Baik, jawabannya adalah bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Ya, bisa yang pertama karena memang kesalahan manusia bisa jadi. Karena dia tidak berusaha, tapi ada juga yang sudah berusaha maksimal. Ilmu bisnisnya mantep, pokoknya wah sudah hebat aja. Corona, miskin juga. Jatuh bangkrut juga. Takdir Allah, ya bisa jadi. Jadi takdir ini sekali lagi ya, ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Takdir itu dalam istilah agama disebut dengan qada. Nasib itu dinamakan dengan qadar. Jadi qada itu sudah ditetapkan, sudah ditulis, semua itu sudah ditulis. Bahkan sampai kematian pun sudah ditulis. Nah orang jarang lupa dan seringkali lupa adalah bahwa Allah tuh tidak menentukan satu tanggal. Wahadainahu najdain, tadi kan gitu. Karena gini loh, kalau Allah sudah tulis seseorang mati bunuh diri dan dia ke neraka, nggak adil dong. Nah, berarti ada tulisan yang baik juga dia mati tidak bunuh diri. Tapi dia lebih memilih jalan bunuh diri. Nah ini yang dihukumi. Begitupun dengan miskin. Dia sudah dicatat miskin ada, tapi dia pun sudah dicatat kaya. Maka pilihannya seperti saya tadi di terminal, mau masuk Jakarta apa mau masuk ke Cirebon? Itu saya tinggal pilih, saya masuk busnya Jakarta, saya ada di Jakarta takdir saya. Padahal takdir Cirebon sudah ada juga, tapi sudah tercoret karena saya lebih memilih jalan takdir Jakarta. Begitupun, jadi apakah kesalahan manusia? Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga Allah maha berkenak untuk menguji. Menguji manusia bahwa dia itu orang yang betul-betul masih iman gak dalam ketakwaannya. Lihatlah Nabi Ayub kan, bagaimana dia diuji asalnya kaya menjadi miskin. Apakah imannya menjadi pudar? Ini penting sekali untuk kita belajar sama-sama. Makanya lihat, tadi pulpen bicara tentang tangan yang membimbing pensil. Kita harus memiliki mentor atau pembimbing. Ternyata pulpen pun ada yang namanya rautan. Wah. Rautan itu menyakiti pensil, tapi tujuannya menajamkan. Wah, Masya Allah. Abis ini tukang rautan juga laku nih. Baik, silakan Ustaz. Maksudnya gini, maksudnya adalah kenapa Allah kasih COVID? Sakit nggak? Sakit. Sakit. Tapi tujuannya menajamkan mata hati kita. Agar kita jadi rajin ibadah. Agar kita jadi ingat gimana kalau besok mati. Semua harta yang triliunnya itu nggak akan aku bawa. Ya. Ingat nggak? Waktu beberapa puluh tahun yang lalu orang yang paling kaya di Amerika. Dia membekukan dirinya sendiri. Dan rencananya 5 tahun ke belakang ini harus dibuka. Karena harusnya sudah berhasil dia panjang umur. Ternyata ketika dibuka apa? Dia sudah mati. Dia tidak bisa berumur panjang dengan alat dan percobaan yang begitu mahal pun. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Oleh karenanya, maka di situ perlu kita yang namanya rautan yang menajamkan. Jangan lupa, penghapus. Menghapus tulisan-tulisan yang salah. Wah baik, berarti abis ini penghapus laku lagi nih. Silakan lagi lanjut Ustaz. Ya kan? Jadi setiap kesalahan kita tuh harus dihapus. Ya. Makanya kita ketika, kenapa ada yang orang seumur hidupnya miskin? Maaf, karena dia tidak pernah menghapus kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Apa sih kesalahannya? Malas. Ya betul. Betul nggak? Ya.
Seandainya kita rajin seperti anak kita rajin sekolah dan Ya. kita rajin mengerjakan, ini yang paling penting nih. Ya. Kita ini sekarang seperti terdampar di sebuah pulau. Kartu kredit sudah tidak bisa kita pakai. Uang cash pun tidak bisa kita pakai. Ya. Maka kita harus punya kemampuan baru apa? Menyalakan api dengan kayu dan batu. Itu skill baru. Nah sekarang kalau ingin bertahan di tengah corona adalah kita harsus punya skill baru. Kita harus bisa beradaptasi. Saya sekarang dengan itu jadi ya. tahu loh bedanya namanya terigu yang Iya. super terigu. Ya. Maaf, sebelumnya maaf aku potong. Iya, iya. Ustadz sebelumnya jualan alat tulis dan alat kelontong atau gimana? Kayaknya dari tadi terigu, pensil, Penjual sembako, penghapus, penjual semua sembako. Ya, sekarang. saya jadi mempelajari bagaimana cara tukang bakso jualan. Ya. Saya ingin punya skill baru. Baik. Betulan. Malahan saya kembangkan skill baru. Itulah yang menentukan rezeki kita. Itu yang akan Masya membuat kita Allah. tetap bertahan di tengah Covid ini. Di sini aku akhirnya belajar kalau misalnya jamaah yang ada di rumah, mungkin bukan salah kita kalau kita terlahir miskin, tapi menjadi salah kita kalau kita meninggal dalam keadaan miskin. Makanya tadi Ustadz Cecep bilang kita tetap harus berubah, beradaptasi, belajar menjadi lebih baik dalam segala kehidupan kita nantinya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah. Terima kasih Ustadz Cecep. Sekarang ada artikel lagi yang harus aku bacain. Karena iri janda beranak satu, tega bunuh keponakan berusia 5 tahun. 19 tahun tak sanggup lagi menahan rasa iri terhadap keponakannya. Ia merasa keponakannya jauh lebih diperhatikan oleh keluarga besar daripada anaknya sendiri yang masih berusia 5 bulan. Akhirnya In pun tega membunuh keponakan perempuannya DSZ usia 5 tahun di sebuah empang. Astagfirullahalazim. Karena iri. Sampai akhirnya ya Allah tega melakukan seperti itu. Jangan sampai kita melakukan seperti itu ya jamaah ya. Tapi kadang walaupun kita nggak pamer harta keadaannya juga. Misalnya kita niat nggak pamer harta. Tapi masih juga ada orang yang iri gitu Ustadz. Nah itu apa yang harus kita lakukan tuh ketika orang lain merasa iri dan minder dengan kekayaan yang kita miliki. Padahal kita tidak pamer sama mereka itu. Apa yang harus kita lakukan Ustadz Blangkon Loreng, silakan.